Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alexander Ryazantsev melawan Magnus Carlsen. Permainan ini terjadi pada 1 Juli 2005. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung permainan. Di sini Ryazantsev sebagai putih dan Magnus Carlsen memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Dilanjut kuda ke F3 dan pion ke B6. Ryazantsev melanjutkannya lagi dengan pion A3. Pion ini jelas menjaga dan mengontrol petak B4 dan mungkin pion B sendiri yang akan sewaktu-waktu ke B4. Magnus membalas dengan fianchetto gajahnya ke B7. Ryazantsev mengeluarkan kudanya ke C3. Pion D5 dari Magnus mencoba menawarkan pion sentral. Penawaran diterima. Ryazantsev memakan pion dengan pion, lalu Magnus memakannya kembali dengan kuda. Masih dalam opening book, gajah ke D2, lalu gajah ke E7, menteri ke C2, lalu Magnus mengeluarkan kudanya ke D7. Terlihat Magnus mempersiapkan rokade pendek di giliran selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ryazantsev memainkan tempo pion E4 terlebih dahulu untuk mengusir kuda dan membuka jalan buat gajah. Mungkin kuda F6 jadi buang tempo ya. Jadi Magnus menukar kudanya untuk memakan kuda. Dan setelah dimakan kembali dengan gajah, baru Magnus rokade pendek. Mungkin di sini rokade panjang bukan opsi yang bagus untuk putih, karena terlihat para perwira hitam sudah siap di sayap menteri, dan pion-pion putih ini sendiri juga kurang begitu baik untuk tempat berlindung raja. Jadi dia memilih memainkan benteng ke D1 tanpa rokade. Setelah itu Magnus membawa bentengnya ke C8. Mungkin di sini C5 menjadi planning hitam ya. Ryazantsev mengeluarkan gajahnya ke C4, bukan sekedar mengaktifkan gajah, tapi dia juga mempunyai peranan penting untuk menahan ide C5 dari Magnus. Karena jika Magnus memainkan pion C5 sekarang, D5 adalah jawaban yang mungkin dimainkan hitam. Ya, pion kali pion, dan gajah B7 menjadi kurang aktif. Oleh karena itu Magnus membawa kudanya ke F6, mensupport petak D5. Sekarang gajah muter ke D3. Oke, berarti gajah dengan sengaja membiarkan C5 untuk dimainkan. Karena tahukah kalian, C5 ini cukup penting di sini. Bukan hanya membuka serangan benteng pada menteri ya, tapi juga membuka sisi serangan sayap menteri untuk hitam. Dan jangan salah, rencana putih ini adalah memajukan pion E5 untuk menyerang kuda. Karena kuda di sini berperan penting untuk menjaga petak H7. Ya, kalian bisa lihat sendiri tumpukan gajah dan menteri ini kawan-kawan. Tapi Magnus sudah mengkalkulasi semua itu dan tetap memainkan pion ke C5. Baik, Ryazantsev memakannya dengan pion. Jika dimakan dengan gajah, E5 sudah pasti dimainkan. Jadi Magnus memakannya dengan benteng untuk memberi tekanan pin buat gajah. Ryazantsev menunda memainkan E5 dan memilih rokade pendek untuk mengamankan raja terlebih dahulu. Terlihat di sini benteng juga memaku menteri ya. Tapi langkah yang unik dari Magnus Carlsen, menteri ke A8 kawan-kawan. Menteri di sini terlihat sangat pasif bukan? Tapi menteri ini juga mempunyai peran penting untuk menjaga E5 kawan-kawan. Karena jika E5, gajah akan memakan kuda. Jika pion memakan kuda, jelas gajah kali benteng dan menyerang menteri. Jadi lagi-lagi ide E5 harus ditunda. Ryazantsev benteng ke E1 terlebih dahulu. Dan Magnus membawa benteng F-nya ke C8. Menurut saya pribadi, gerakan ini membutuhkan kalkulasi yang ekstra. Karena di middle game, menteri mempunyai peran yang sangat penting. Ya, karena dia bisa bergerak bebas kemanapun dia mau. Tapi menteri ini malah cuma punya petak ke B8. B8 pun di sini juga terlihat akan buang tempo dan terasa jelek. Ryazantsev menjawab ini dengan menteri ke E2. Mungkin gajah ke D8 untuk menyerang benteng di giliran selanjutnya. Magnus membutuhkan benteng 5-nya ke C7. Lalu gerakan pengontrolan pion A4. Magnus juga membalas dengan pion A6. Ryazantsev melanjutkan dengan kuda E5.
Ya, kuda C4 akan menjadi tujuannya. Magnus membalas dengan gajah mundur ke D8. Terlihat di sini Magnus dipaksa untuk bertahan sementara ya, karena serangan putih ini juga nggak main-main kawan-kawan. Dan setelah kuda C4, jelas pion B6 di sini yang menjadi sasaran kuda. Magnus langsung melindungi pion dengan kuda D7. Pion terus ditekan dengan menteri ke E3. Di sini terlihat sedikit triks ya, karena menteri yang bertugas melindungi kuda dengan sengaja melepas penjagaannya untuk menambah serangan pion. Sekali lagi jangan salah kawan-kawan. Jika benteng memakan kuda, kuda hitam juga akan kehilangan penjagaannya kan? Jadi simpel aja gajah kali benteng. Mungkin pion B5 bisa jadi opsi untuk hitam, tapi Magnus memilih melindungi pionnya lagi dengan benteng C6. Benteng C6 terlihat menutup serangan menteri dan gajah. Tapi kita tahu Magnus adalah juara dunia kawan-kawan. Memainkan benteng ke C6 tentu udah dikalkulasi dengan matang. Ryazantsev memundurkan gajahnya ke F1, melindungi G2, dan juga membuka serangan benteng pada kuda. Magnus membawa kudanya ke C5. Sekarang pion A5 dimainkan. Posisi yang memaksa pertukaran, karena tidak mungkin pion maju yang mengizinkan kuda ke B6 menggarpu menteri dan benteng. Jadi setelah Magnus memakan pion, kuda balik memakan pion, sekaligus menggarpu gajah dan juga benteng. Benteng mundur ke C7. Ryazantsev masih mengejar target dengan memainkan gajahnya ke E5. Setelah benteng ke D7, menteri terlihat menjadi lebih pasif ya. Tapi Ryazantsev sangat agresif. Pion B4 dimainkan menyerang kuda. Ya, ini gerakan yang natural, dia menyerang kuda yang menjaga benteng. Magnus memakan benteng terlebih dahulu. Jelas benteng memakan benteng, dan benteng ini menguasai file terbuka untuk menambah serangan. Oke, hanya ada satu pilihan untuk kuda kan, ke-4. Tapi Magnus memilih mengancam balik gajah dengan pion F6. Di sini putih punya banyak opsi ya. Mungkin bisa memakan pion F6, atau gerakan bagus seperti kuda C4 dengan tujuan B6 di giliran selanjutnya. Karena jika menteri A7, gajah akan ke B4 untuk memaku kuda. Tapi Ryazantsev memundurkan gajahnya ke F4. Dia tidak ingin kehilangan gajah yang begitu aktif kawan-kawan. Selanjutnya adalah gerakan yang sangat berani dari Magnus Carlsen. Dia memakan pion E4 dengan kuda. Karena menurut saya, ini adalah pion jebakan yang dibuat oleh putih. Dengan segera benteng ke D7, dan lihatlah kawan-kawan, gajah di sini terserang 2 kali dan menteri di sini terkunci. Atau katakan di sini gajah pergi mau ke C6 atau ke D5. Inilah yang saya katakan tujuan dari pion jebakan putih tadi. Karena benteng ke A7, menteri akan hilang. Menteri terjebak dan dia nggak ada petak untuk selamat. Tapi apa yang dimainkan Magnus di posisi ini? Benteng ke C3 kawan-kawan. Saya rasa jawaban ini di luar perkiraan dari Ryazantsev. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi oke, menteri ke E1. Sekarang para pura hitam semakin terserang. Menteri menyerang double, gajah terserang double. Tapi dengan gerakan yaitu gajah B5, sekarang petak ini jadi aman. Karena benteng ini sudah memberi jalan menteri untuk kabur, juga mengusir menteri untuk membuat serangan benteng ke A7. Tapi kembali lagi, ini tetap posisi yang sangat beresiko, karena kesalahan dikit aja bisa jadi sangat fatal. Gerakan yang smooth dari putih, pion ke F3, mengusir kuda menjaga benteng. Ya oke, kuda mau pergi kemanapun, katakan ke G5, menteri akan simpel memakan benteng gratis. Tapi Magnus punya jawaban lain. Gajah kali B4, dia menyerang balik kuda. Ya, terlihat tidak ada serangan discover attack untuk melakukan skakster dengan benteng, jadi simple pion memakan kuda. Jelas unggul perwira kan? Ide Magnus seperti nggak ada habisnya kawan-kawan. Dia selalu punya cara lain. Kini dia masih memakan pion dengan gajah, karena posisi kuda masih terancam ya. Posisi semakin buruk buat Magnus. Karena jawaban Ryazantsev adalah gajah ke D2, menyerang 2 kali pada benteng, sekaligus memakunya pada gajah. Udah kalah perwira, masih akan kalah perwira lagi.
Tapi semua serangan itu dapat ditanggulangi dengan gajah ke C5 skak, menyelamatkan benteng dan memberi tekanan yang sangat kuat dengan 2 gajah plus menteri. Tapi sayangnya di sini Magnus jadi nggak dapat kuda ya. Dia raja ke H1, dan Magnus dengan ide brilian memainkan benteng ke F3 kawan-kawan. Menyelamatkan benteng, tapi mengorbankan benteng. Ya, jika pion memakan benteng, jelas dimakan dengan gajah skakmat ya. Oleh karena itu pengorbanan tidak boleh diterima. Dan sebelumnya saya akan masuk pada analisis untuk menunjukkan suatu posisi dengan jawaban yang paling bagus untuk putih. Adalah kuda ke B7 kawan-kawan. Karena selain kuda memblokir serangan kerjasama antara gajah dan menteri, dia juga mempersiapkan benteng ke D8 skak star. Ya, mungkin menteri bisa ke A7, tapi gajah C4 adalah jawaban yang sangat berbahaya. Kita coba gerakan terbaik dari mesin gajah memakan kuda. Ya, tahukah kalian, kuda tadi sengaja membuat umpan untuk mempersiapkan serangan menteri pada pion. Jadi gerakan selanjutnya adalah gajah ke A5, tetap membuat ancaman skak star. Ya, apapun gerakan hitam di sini, mungkin benteng kali gajah skak, menteri kali benteng, gajah ke F8 memblokir serangan skak star, benteng ke D8 untuk persiapan gajah ke B4. Itu adalah ide yang bagus dari kuda ke B7 ini. Tapi oke, kita kembali ke permainan. Memang sangat sulit menemukan ide seperti ini dalam posisi yang tertekan. Karena ya sebenarnya kuda B7 ini adalah gerakan dari mesin kawan-kawan. Tapi sayang sekali Ryazantsev blunder dengan memainkan gajah ke C3. Kalian tahu apa yang dimainkan Magnus di posisi ini? Ya, benteng ke F2. Sekarang benteng ikut menyerang pion G2. Dan posisi ini sebenarnya memaksa menteri untuk memakan benteng kawan-kawan. Gajah C3 adalah gerakan blunder yang membuat keadaan terbalik. Saya rasa di sini Ryazantsev tahu dia tidak mungkin menang di posisi ini. Jadi sekalian aja dia membawa benteng ke D2. Dan sangat jelas Magnus memakan pion G2 dengan gajah skak. Dan di sini juga Alexander Ryazantsev menyerah. Lihat menteri A8 ini kawan-kawan. Magnus dari awal men-setting menteri A8 ini, bahkan dia terus menjadi target serangan pada middle game. Ya, jika permainan dilanjutkan, gajah harus memakan gajah. Dan mungkin menteri A8 ini tidak aktif untuk bergerak ya. Tapi sekali gerak adalah skakmat. Sekali gerak langsung tamat. Ini adalah kalkulasi sang juara dunia, Magnus Carlsen. Mungkin posisi hitam tadi sempat tertekan habis ya. Tapi ternyata putih juga harus bermain super akurat untuk bisa menang. Ya, saya rasa Ryazantsev tetap bermain sangat bagus. Tapi bermain dengan pecatur yang sedang on fire tidaklah mudah. Apalagi itu adalah seorang Magnus Carlsen. Ya, dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberi kalian inspirasi untuk bermain catur selanjutnya ya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.